teman-teman Madya dan Tunas Muda. Kita akan belajar pelajaran ketiga SIL GBIK 2020 tentang 10 perintah Allah. Pelajaran ini diambil dari kitab Ulangan pasal kelima ayat 1 sampai 22. 10 perintah Allah. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Chris, lagi ngapain sih? Kok kamu nyebutin 10 perintah Allah? Ini sedang menghafalkan ini loh, tugas dari guru sekolah minggu kemarin. Tapi aku bingung nih, memangnya aturan-aturan ini masih dipakai ya? Ya, mungkin aja. Pastinya kan kita nggak boleh membunuh ataupun mencuri. Ya iya sih, tapi menurutku aturan di rumahku adalah aturan yang paling penting. Soalnya, kamu tahu nggak? Orang tua aku galak. Iya nih, kadang aku juga suka kesel sih. Kenapa kita punya banyak aturan? Aturan di rumah, aturan di sekolah. Sekarang ke mall juga ada aturannya. Ribet banget ya? Kalian udah lihat belum berita hari ini? Nih, coba lihat. Banyak orang yang melanggar aturan. Apalagi saat new normal gini, aturan tatanan baru. Ada yang gak pakai masker, ada yang gak jaga jarak. Yang paling ngeselin, mereka masih suka tuh kumpul rame-rame. Tuh kan, mungkin emang dasarnya orang gak suka diatur. Bisa jadi orang merasa bebas mau ngapain. Kan itu hidupnya sendiri. Ya bukan gitu. Aturan itu dibuat pasti ada tujuannya. Nah, tujuan setiap aturan itu pasti baik. Misalnya nih ya, aturan new normal ini. Tujuannya ya pasti untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 kan? Ya bener sih, kalau semua orang bertindak semaunya, bisa merugikan orang lain. Terus, kalau 10 perintah Allah ini, apa tujuannya? Orang Israel dulu mungkin suka berantem atau suka mencuri. Jadi mungkin 10 perintah ini ada supaya hidup mereka aman. Iya betul. Salah satu tujuan aturan memang membuat hidup kita aman dan selamat. Tapi bagi bangsa Israel, 10 perintah Allah ini punya tujuan yang lebih dari sekadar itu. Lebih dari sekadar memberi rasa aman. Apalagi tujuannya? Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Nah, peraturan ini adalah bagian dari perjanjian Allah untuk bangsa Israel. Perjanjian apa maksudnya? Ya masa perjanjian Linggarjati. Sebelumnya, Allah pernah membuat perjanjian khusus kepada Abraham, leluhur mereka, bahwa keturunannya akan menjadi berkat untuk semua orang, semua bangsa. Dan sekarang kepada bangsa Israel yang kamu pelajari tadi, Allah kembali membuat perjanjian khusus. Tuhan menjanjikan bangsa ini sebagai bangsa yang terpilih. Bangsa ini menjadi bangsa yang kudus, suci, lewat perintah-perintah Tuhan itu. Jadi, mereka harus sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan itu. Aku masih kurang mengerti apa maksudnya. Gini, aku jelasin. Lewat peraturan ini, Allah menunjukkan sifatnya, bahwa Ia Maha Kudus, sehingga bangsa pilihannya ya memang sepatutnya hidup kudus juga, hidup benar juga. Aku ngerti sekarang. Jadi, perintah itu membimbing mereka untuk hidup kudus ya? Betul banget. 10 perintah ini mengajarkan hubungan
antara mereka dengan Tuhan. Tapi selain itu juga hubungan dengan sesama manusia. Berarti harusnya mereka melakukan perintah ini atau taat aturan bukan karena dipaksa atau takut dihukum, tapi karena mau kudus seperti Allah. Iya, sama juga seperti kita sekarang. Kita taat pada aturan bukan karena dipaksa, bukan karena takut dihukum atau takut sama Pak Polisi, tapi karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, memang sudah sepatutnya kita harus hidup kudus. Tuhan membimbing kita lewat firman-Nya. Semakin banyak kita belajar firman Tuhan, semakin banyak kita baca Alkitab, Tuhan membimbing kita, memberitahu cara hidup yang benar agar kita menjalani hidup yang kudus. Tapi kan susah sekali untuk melakukan semua aturan itu. Yang bilang gampang siapa? Ya emang, kita ini manusia berdosa, udah pasti susah. Nah, itu artinya kita gak boleh melakukan ini semua hanya dengan kemampuan kita sendiri. Kita diingatkan bahwa kita butuh Tuhan. Ya, pasti Tuhan Yesus dong. Kita harus sadar kalau dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Jadi, kita dijadikan benar dan dimampukan untuk hidup benar. Aha. Jadi, lewat pelajaran tentang 10 perintah Allah ini, aku jadi tahu nih, kalau Tuhan memberi aturan atau firman-Nya untuk membimbing kita agar hidup benar. Dan kita belajar taat bukan karena terpaksa, tapi karena kita adalah anak-anak